dokter, ternyata semua yang diposting di sosmed tuh nggak seindah kelihatannya ya. Emangnya sebegitu bedanya kah kehidupan mereka? Well, inilah guys. Nomor 9. Xiao Piluo. Nih bang, waktu itu pernah ramai di kalangan para fansnya loh. Karena ceritanya, mereka telah tertipu dengan wajah asli dari sang streamer. Jadi dia itu selalu diminta sama fansnya buat matiin filter pas streaming, gara-gara penasaran sama muka aslinya. Tapi ya, dia selalu nolak. Kecuali kalau ada yang mau bayar 220 miliar rupiah guys, baru dia tuh dimatiin. Cuma suenya, ada satu hari di mana dia kelupaan nyalain filternya. Nah, giliran lihat wajah aslinya, para fansnya ya jelas kaget dong. Kok kayak mama, padahal biasanya dia itu cantik jelita loh. Dari sejak itu, karirnya pun tenggelam dan gak ada pengunjung lagi di streamingnya guys. Taulah kebiasaan orang-orang, bening dikit dikerubungin. Giliran mendung aja, ya bubar deh bubar. Nomor 8. Raymond Ebas. Yang namanya pamer itu emang gak ada untungnya ya guys. Justru si Raymond dengan followers mencapai 2,4 juta ini malah mengundang FBI buat menangkapnya. Dengan gaya hidup bagaikan sultan, emang kita bisa berpikir tuh guys, dia adalah orang kaya. Tapi buat penegak hukum, ini justru perlu diselidikin guys. Ya, ujung-ujungnya membuka kenyataan tuh bahwa dia adalah penipu ulung beserta 12 orang temannya. Nah, mereka telah membuat situs palsu untuk menarik orang-orang kaya dan mencuri data pribadinya dari situ guys. Makanya nggak heran kalau dia bisa ngedapetin 500 miliar rupiah hanya dalam waktu yang cukup singkat. Emang nggak bisa main-main deh ya kalau udah berurusan sama FBI. Nomor 7. Lisa Lee. Neng, ada gosip lagi nih. Katanya gaya hidup influencer yang terkenal glamour, sering liburan ke luar negeri, dan hidup bergelimang harta kayak begini, hidupnya berbeda jauh loh sama aslinya. Bahkan pemilik apartemen tempat dia nyewa waktu itulah yang membongkar kepalsuan yang di sosial media. Iya emang bang, aku udah tahu kok kalau tempat tinggal Lisa Lee ini bener-bener jorok dan kayak kapal pecah. Ditambah lagi apartemennya juga masih ada tunggakan sebesar 3.000 yuan atau setara dengan 6 juta rupiah. Nah awalnya si pemilik juga maunya jalan damai, tapi gara-gara Lisa ngeghosting, ya udah deh mau nggak mau jalan terakhirnya dengan ngelaporin dia ke polisi. Nomor 6. Giovanna Mendoza. Menginfluence orang buat hidup sehat emang bagus dan terpuji sih, tapi hal itu nggak berjalan baik sama apa yang dilakuin oleh Giovanna Mendoza ini guys. Karena tahun 2019 lalu, dia yang ngakunya adalah vegan, secara nggak sengaja ketahuan makan ikan di salah satu video milik temannya. Dan gara-gara itu, dia pun membuat video klarifikasi sekaligus permintaan maafnya guys. I know that so many of you trust me, you listen to me, and you probably feel deceived and lied to. Menurutnya, makan telur dan juga ikan ini emang terpaksa dilakukan karena anjuran dokter. Soalnya dokter bilang kalau dia membutuhkan zat gizi yang hanya ada pada hewan tersebut. Wah, tapi kalau kayak begini mah, kenapa nggak terus terang aja ya? Nomor 5. Tana Mongeau. Tana Mongeau mulai dikenal sama sesi dunia ketika dirinya membuat tenekan dan disebut-sebut sebagai penipuan terbesar pada tahun tersebut. There's no way that 5,000 people could fit there. There's no way. I tried to go back and find those tickets. I had the tab saved. I refreshed the page and it literally said page not found. Well, we've been out here for a while. Like 4 hours. Bro. Dan setahun berselang, tiba-tiba dia bikin sensasi lagi tuh guys dengan bertunangan sama Jake Paul.
Bahkan banyak yang gak percaya dan juga ngomong kalau ini mah ya cuma fake doang hanya demi konten belaka. Nah, makanya tuh demi bukti itu semua, mereka bahkan sampai ngomong kalau mau nikah di Las Vegas. Terus buat yang menonton secara live juga bisa, tapi dengan membayar di kisaran 700.000 hingga 1 juta rupiah. Namun ini pun juga janggal guys, karena beberapa orang yang niat sampai ngecek ke KUA nggak ngedapetin tuh laporan pernikahan mereka. Dan ya kalian tahu sendiri deh akhirannya. Ini semua hanya untuk acara MTV yang berjudul Tana Turns 21. Waduh, kacau banget nggak sih nipu 66.000 orang demi acara settingan? Mana disuruh bayar mahal lagi. Nomor 4. Emily Ratajkowski. Siapa sangka wanita bernama asli Emily Ratajkowski aka Rata ini tinggal di sebuah apartemen di kawasan New York tanpa membayar uang sepeser pun loh. Ini semua terbongkar di tahun 2019 lalu ketika mereka dibayar oleh pemilik apartemennya untuk angkat kaki dari tempat itu. Karena udah 2 tahun lamanya guys, Rata dan suami nggak ngebayar uang sewa hingga mencapai 2,3 miliar rupiah. Gila, di Indo kebeli rumah mewah nggak sih guys? Nah, tapi nih, mereka tuh mengklarifikasi kalau ini semua dilakuin buat ngelawan para konglomerat real estate yang mau memperkaya diri mereka sendiri saja. Cuma, apa harus ya dilawan dengan cara nggak bayar 2 tahun kayak begitu? Padahal setahu gue nih ya guys, apartemen yang ditinggalin itu khusus dibangun untuk ngebantu artis berpendapatan rendah. Nomor 3. Lil Tay. Emang bener ya kata pepatah, bergayalah sesuai keadaan. Nah, Lil Tay ini dikenal tuh sebagai bocah yang super kaya. Kalian pasti pernah lihat kan sama video yang satu ini guys? Banyak mobil mewah, properti di mana-mana. Tapi ternyata itu semua bukan punya dia guys. Contohnya kayak Mercy Kece kali ini, nyatanya adalah milik bos ibunya. Dan emaknya itu malah minjemin ke sang anak demi konten semata tanpa ngomong terlebih dahulu sama si bos. Udah gitu, apartemennya pun juga bukan punya dia bang, melainkan curi-curi kesempatan sewaktu ibunya sedang kunjungan ke salah satu properti klien. Dan ujung-ujungnya sang ibu pun dipecat, serta nggak lagi jadi agen properti karena ulah yang dilakuin olehnya serta sang anak. Nomor 2. McDaniel. Gue pertama kali ngeliat Sarah ini sejujurnya kagum loh guys, karena udah cantik, matanya pun unik. Meskipun ini harus dialamin olehnya gara-gara kelainan sejak kecil. Nah, tapi nyatanya banyak yang curiga dengan keadaan matanya itu, sehingga netizen juga pada nyari-nyari kebenarannya sampai akhirnya kebongkar tuh. Kalau warna matanya beda-beda terus guys. Ditambah lagi fotonya waktu kecil juga tersebar guys, yang mana dua-duanya ternyata normal kok. Terus bapaknya pun nih juga mengkonfirmasi tuh kalau anaknya emang dari kecil matanya emang normal-normal aja. Akibatnya semua orang yang tahu kenyataan itu pun pada kesel lah. Termasuk yang sudah pernah kerja bareng sama Sarah, mengomentari kalau mereka sebenarnya tuh demen dengan kenaturalan dan juga keunikannya pas di foto. Cuma kalau kayak begini sih mereka jadi kecewa tuh gara-gara matanya ternyata nggak alami. Nomor 1. Trisha Paytas. Trisha pun juga sempat tuh kesandung masalah di tahun 2019 lalu guys. Jadi selain mukanya yang terlalu dia edit sampai berbeda 180 derajat, tapi semua ini ya gara-gara dia juga sih suka ngaku-ngaku demi dapetin popularitas. Iya tuh, dulu sempet ngaku kalau dia gay lah, bisex lah. I always thought I was bisexual, and now realizing that I'm actually gay. Bahkan jadi chicken nugget. I woke up this morning feeling like a chicken nugget. Yang gak habis pikir, ternyata kemudian malah ngaku-ngaku kalau dia itu transgender guys. In my head, I feel like I'm a transgender female to male.
Si Trisha ini katanya ngerasa kalau jiwanya adalah jiwa pria, makanya lebih tertarik kalau ngeliat cewek-cewek sensitif dan lemah gemulai gitu. Ya, ini pun jadi memancing emosi orang-orang karena nggak seharusnya status transgender dijadiin bercandaan atau bahkan dipergunakan hanya untuk sebuah konten. Emang jangan pernah deh guys memakai status itu hanya untuk bercandaan atau demi popularitas mata doang. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.